Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus UBSI Pemuda sedang melakukan kunjungan ke SMK Negeri 12 Jakarta yang bertujuan untuk bersosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan pemilahan sampah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdi Nabil dengan NIM 19251755. Perkenalkan, nama saya Christian Naus Pneumazai dengan NIM 19250578. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyani dengan NIM 19250629. Perkenalkan, nama saya Naila Widartanti dengan NIM 19251838. Perkenalkan, dengan saya Nur Adelia, NIM 192518666. Halo guys, lagi pada ngapain nih? BTW, daripada di sini aja, mari kita masuk ke dalam ya. Oh iya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Rasya Alejandra Putra dengan NIM 19251003. Ayo guys, kita masuk dulu. Hey guys, sorry gua terlambat. By nama saya Gary Krisna Sirait dengan NIM 19250517. Saya berada di kelompok 6. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Pagi semuanya, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK 12 yaitu Bapak Ibu Mediasi SPD. Lalu yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan UIN SPD. Lalu yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas yaitu Ibu Ayu Setia Sanawati SPD. Dan yang saya hormati seluruh guru dan staf di sekolah SMK 12 yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak menghormati rasa hormat saya. Halo semuanya. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, perkenalan dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya adalah Rasya Alejandra Putra. Saya dan teman-teman saya merupakan mahasiswa dari kampus UPSI Pemuda. Bagi yang tidak tahu, UPSI adalah singkatan dari Universitas Bina Sarana Informatika. Wah, gimana tuh? Gak pernah dengar soalnya. Bagi yang tidak tahu, UPSI Pemuda lokasinya itu di Rawamangun ya teman-teman, dekat dengan UNJ Bidang Olahraga. Bagi yang tahu UNJ, di mana lokasinya, ada yang tahu? Ah ya, betul sekali. Baiklah, sebelum lanjut ke materi, izinkan teman-teman saya juga untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Abdi Nabil. Nama saya Abdi Nabil ya. Perkenalkan, nama saya Zahid. Perkenalkan, nama saya Christian Naus Pneumazai. Oke, karena teman-teman saya, teman kelompok saya sudah memperkenalkan diri, saya akan memberitahu kenapa kami kesini dulu ya. Apa tujuan kami datang ke SMKN 12 ini? Jadi kami kesini untuk bertujuan untuk edukasi kepada masyarakat. Jadi kami mempunyai tugas dari dosen yaitu membuat video yang tujuannya edukasi kepada masyarakat. Namun bisa dibilang kami ini kesini untuk pengabdian kepada masyarakat ya, PKN. Bagi yang tidak tahu, nanti juga tahu apa itu PKN. Oke, setelah kami menjelaskan tujuan kami ke sini, akan saya serahkan kepada teman saya yang akan menjadi pemateri, yaitu Christian. Iya, langsung saja. Ngomong-ngomong soal ini ya, kebersihan lingkungan. Mungkin kebersihan lingkungan ini kalau kita perhatikan, mungkin
sangat berharga ya buat kita semua. Dikarenakan lingkungan yang pagi itu atau kebersihan lingkungan itu sangat bagus. Ya. Nah, bicara soal lingkungan, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga lingkungan dan apa dampaknya bagi kehidupan kita jika kita membiarkannya begitu saja. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah yang kita kumpulkan dan kita buang itu menumpuk di TPA. Ada yang tahu TPA? Ya, betul sekali. Singkatan dari pemrosesan akhir atau tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media dengan aman tanpa merugikan kita sebagai manusia dan lingkungan. Dan di Indonesia, lebih tepatnya di Kota Bekasi, tepatnya di Bantar Gebang yang dulunya adalah tempat TPA dan sekarang menjadi tempat TPST atau tempat pengolahan padu. Dulunya sampah yang berasal dari DKI dimasukkan atau diantar ke Bantar Gebang dan juga sampah-sampah di sana menumpuk dan menyebabkan gangguan. Nah, Bantar Gebang telah menjadi penyumbang gas metana terbesar nomor 2 di dunia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kan kita telah membiarkan dan menyumbang sampah banyak di Indonesia. Untuk menjaga hal tersebut agar tidak terjadi lagi, ada beberapa contoh yang perlu kita ketahui. Yaitu salah satunya saya ambil contoh itu di pesantren Welas Asih Garut. Mereka berhasil tidak membuang sampah di PTA selama 6 tahun lamanya. Itu sudah sangat luar biasa teman-teman semua. Ya. Mereka sangat inisiatif. Mereka berkolaborasi dengan masyarakat dan kompak dengan masyarakat agar kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, cara mereka agar tidak membuang sampah di TPA lagi, caranya mereka mengelola sampah menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya sampah organik mereka kelola menjadi pupuk, mereka jadikan sebagai belatung buat makanan ayam, makanan kunyit. Nah, untuk sampah non-organik mereka jadikan sebagai benda bermanfaat. Contohnya sebagai karya tangan yang bisa bernilai jual. Jadi mereka juga memanfaatkan kotoran sampah yang dapat digunakan sebagai tambahan. Bayangkan saja jika satu RW atau 2 RW di sekitar kita ini melaksanakan kegiatan tersebut atau mencontohkan, sangat luar biasa teman-teman semuanya. Apalagi kalau seluruh Indonesia, mungkin Indonesia sekarang sudah menjadi negara terbersih dan tercap sebagai negara ternyaman sedunia. Jadi saya himbau teman-teman semua kita menjaga lingkungan dan ada sesi pertanyaan sama bagi dia. Jadi Nanti kalau dijawab benar kita hadiah. Sebelum saya mengakhirinya, kita dari kata-kata mahasiswa, pertanyaan-pertanyaan dan hadiah yang bisa menjawabnya nantinya. Jadi untuk kata-kata mahasiswa ini. Halo. Seperti yang teman saya Christian udah jelaskan tadi, saya berikan sedikit kesimpulan biar lebih paham ya. Kita itu tidak bisa meremehkan sampah, kawan-kawan, karena sampah yang kita buang pada tempatnya itu tetap menjadi gunung sampah di satu tempat, yaitu TPA.
Nah, contohnya di Bantar Gebang, teman-teman. Bantar Gebang dulunya TPA, namun saking banyak sampah ngumpul diubah jadi TPST. Itu tingkat lanjutnya lagi tuh, versi elit tuh. Bener-bener gunung sampah, literally bisa kelihatan dari jauh di sekitar situ ya. Dan faktanya ada riset yang menyatakan Bantar Gebang tuh penyumbang gas metana nomor 2 di dunia. Apa sih itu gas metana? Emang apa sih dampaknya? Dampaknya itu bikin global warming, teman-teman. Itu sangat berbahaya. Itu lebih bahaya dari CO2 atau apa. Jadi benar-benar kita tuh harus belajar dari kesalahan, teman-teman. Gak bisa hanya fokus sama pada tempatnya, tapi kita harus menerapkan 3R. Ada yang tahu 3R? Kan? Reuse, recycle. Pintar banget emang kesan 12 ini. Jadi seperti yang kita tahu, tadi ya seperti Christian teman saya sudah jelaskan, kita memiliki sebuah contoh di suatu tempat namanya pesantren di Garut ya. Jadi kenapa saya bisa jadikan tempat itu sebagai contoh kita? Jika Anda cari tahu, tempat itu tuh adalah tempat yang menyumbang sampah ke TPA hampir nol selama 6 tahun. Itu sangat hebat, teman-teman. Jadi yang saya ketahui bahwa mereka itu menyumbang hanya residu ke TPA. Apa sih itu residu? Bagi yang tidak tahu, residu itu sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi, nggak bisa di recycle, nggak bisa di reuse, pokoknya sampah yang benar-benar bisa dipakai. Contohnya apa sih? Pupung rokok, ya kan? Itu salah satunya tuh, nggak bisa dipakai lagi dari pupung rokok. Ya kan? Lalu mereka itu awalnya dengan mengolah sampah menjadi 3, yaitu organik, ya organik, non-organik, lalu ada residu. Nah, non-organik mereka tadi diapain? Kata Christian, diolah, non-organik itu buat dijual kembali. Non-organik itu disebut ekonomis, bisa dijual kembali, bisa di recycle, di reuse. Nah, kalau yang organik itu dibuat jadi pakan maggot. Ada yang tahu maggot itu apa? Maggot gitu, biasanya mabot itu biasanya digunakan untuk menjadi pupuk. Nah, sampahnya maggot jadi tanaman, maggotnya jadi pakan ayam. Itu benar-benar menguntungkan, teman-teman. Daripada cuma kita tumpuk lalu bakar, itu udah mencemari udara, ada sisa bekasnya lagi dan itu jadi residu. Nah, sudah saya ceritakan kesimpulannya teman saya Chris yang sampaikan tadi materinya. Kami akan mengadakan sesi pertanyaan. Bagi kalian yang sudah mendengarkan pasti dapat hadiahnya. Apa sih hadiahnya? Ya aja nanti. Oke, ada 10 pertanyaan ya, ada 10. Satu siswa hanya boleh menjawab 1 pertanyaan, kecuali sudah ditunggu tidak ada yang tahu. Yang sudah menjawab boleh menjawab lagi untuk mendapatkan hadiah tambahan. Yang pertama ada sampah berasal dari sisa makhluk hidup dan mudah membusuk, seperti sisa makanan dan dedaunan, disebut sampah. Maju yang paling cepat ya. 1, 2, 3. Iya, sesebutin namanya kan. Nama saya Reza Aditya Saputra dari 10 RP. Jenis sampah tersebut itu adalah sampah organik. Oke, tadi dengan Mas siapa? Oke, Mas Reza, jawaban Anda benar. Hebat. Oke, untuk pertanyaan kedua, jenis sampah apa yang bernilai ekonomis? Jenis sampah apa yang bernilai ekonomis? Yang bisa dijadiin karya tangan, yang bisa bernilai jual. Wah, langsung ke depan ya, sebutin namanya dan kelasnya.
Wah, luar biasa. Jawabannya betul sekali ya. Jawabannya anorganik. Ya, betul. Cek pengumuman sebentar ya, untuk kelas 10. Untuk kelas 11 yang mengikuti TOEIC silahkan dilihat ya daftar hadirnya di pintu kelas masing-masing. Jadi yang kelas yang dikenakan untuk TOEIC ada di lantai 1 kelas 4, lalu kemudian lantai 3 di kelas AK dan kelas BF. Bagi yang kelas 11 jangan membawa sampah makanan ke dalam kelas. Jadi bagi yang sarapan barusan, sampah makanannya silakan dibuang di bawah. Terima kasih. Oke, lanjut jadi pertanyaan. Lanjut pertanyaan yang ketiga adalah prinsip 3R dalam pengelolaan sampah adalah singkatan dari 3R kan? Reuse, recycle, sama Oke, teman-teman. Mohon untuk yang sedang maju jangan di-spoiler jawabannya. Ya. Oke, makasih banyak ya. Lanjut. Boleh silakan. untuk pertanyaan keempat. TPA adalah singkatan dari Dari kepanjangan TPA yaitu tempat pembuangan akhir. Tadi dengan Mas Fauzan dari kelas 10 MPL. Wah, bangga sih, ini cepat sekali jawabnya. Ini pintar semua ini berarti materinya tadi. Sama saya. Boleh silakan lanjut. Lanjut yang nomor 5 itu singkatan dari TPST itu apa? Saya Mas Raffi dari kelas 10 PNL. Hebat, hebat. Wah, yang cowok gercep, pinter lagi, weh. Keren sih. Oke. Oke, mungkin karena cowok sudah banyak yang maju, kami ingin mencoba yang perempuan terlebih dahulu. Nah, bagi yang perempuan daripada berlari, saya ingin angkat tangan paling cepat sama berdiri deh. Berdiri aja, berdiri paling cepat ya. Oke, silakan lanjut pertanyaannya. Lanjut nomor 6, berapa jumlah gas metana yang dihasilkan bantar gebang per jamnya? Kan tadi kesimpulannya saya sebut loh. Ya oke, pertanyaannya ya agar lebih jelas saya sebutkan berapa jumlah gas metana yang dihasilkan di bongkar gebang. Sebentar ya. Oke. Berapa jumlah gas metana yang dihasilkan di bongkar gebang selama 1 jam per jamnya? Jangan lupa berdiri ya. Saya dari Syahriala Fitri, jumlah gas metana yang dikeluarkan oleh bantar gebang itu 6,3 ton per jam. Wah, hebat. Hebat ini. Kasih banyak ya. Oke, mungkin satu lagi untuk khusus dua lagi untuk khusus perempuan. Tinggal 3 pertanyaan, satunya lagi bebas saya cowok udah boleh ikutan lagi di pertanyaan terakhir. Oke, selanjutnya pertanyaannya. Pertanyaan ke-8,
Wah hebat, makasih banyak ya. Ini paling semangat dari tadi nih, pengen nih. Keren. Pertanyaan selanjutnya, tindakan membawa tas belanja sendiri saat di pasar untuk mengurangi penggunaan kantong plastik disebut Saya Aulia dari Sekolah Kelas 1, jawabannya itu Ledus. betul. Oke, ternyata masih ada 2 pertanyaan, jadi satu lagi khusus perempuan ya. Ya cowok tadi udah banyak, maju semua cepat mereka, kalah perempuan. Oke, pertanyaannya apa dampak negatif membuang sampah? Apa saja? Oke, sekali lagi ya. Sebutkan salah satu sampah yang kategori berbahaya dan beracun. Jangan lupa berdiri ya. Oke, maju. Maju. Oke, sebutkan apa satu gelas. Pertama nama saya Kira Rizky dari kelas 2 sampai di sini suka di logam lantai kayak yang sampah-sampah dan itu saya tuh. Oke, luar biasa pertanyaan. Jawabannya benar sekali. Oke, final round nih, cowok siap. Oke, cowok cewek boleh ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa dampak negatif membuang sampah sembarangan? Wah, luar biasa. Bagi yang lupa kan syarat yang sudah maju boleh maju lagi itu jika tidak ada yang ingin maju, oke? Kebetulan ada yang maju nih, masnya baru dia, silakan mas. Pertanyaannya. Nah, pertanyaannya tadi apa dampak negatif membuang sampah sembarangan? Sebutkan nama sama kelasnya. Nama saya Dr. Prayati Nopal dari kelas 2 NPL. Kalau membuang sampah sembarangan, seperti yang semua bisa membuat sampah lainnya dan menyebabkan banjir. Wah, lagi. Kalau kita membuang sampah sembarangan kayak gimana? Lama di prosesnya, mulai banyaknya bisa mungkin Oke, hebat. Nama siapa? Raka dari kelas 10 RPL. Oke, silakan Mas Raka. Oke, mungkin itu saja sesi pertanyaan dari kami. Bagi yang tidak kebagian untuk menjawab pertanyaan, mohon ikhlaskan ya, kami juga terbatas jumlahnya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sebelum kalian melanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu bersih-bersih sekolah, kami juga mohon izin ya teman-teman untuk mendokumentasi kalian bersih-bersih untuk video kami. Jadi kami kebetulan juga akan share link video kami kepada guru. Kalian bisa minta linknya ke guru. Mungkin ada kalian ntar di dalam videonya lagi dokumentasiin nih, masuk ke sosmed, masuk ke berita, kan berita yang gratisan. Oke, mungkin untuk itu saja. Terima kasih banyak ya teman-teman atas perhatian dan waktunya sudah ikut andil kepada sesi pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Tiga. Go Green SMK 12. Go, go!